Oke. Nah, pada materi ini kita mulai dari rumus kimia dulu. Jadi ini bagian yang cukup penting dalam membahas stokiometri. Bentar ya. Ya, halo. Lagi di rumah, Bu, ngajar. Ke klinik aja ya, ntar ya. Ntar lagi habis ini 1 jam lagi lah. Iya, ntar iya mau ke klinik itu keluar semua, Bu. Makan apa ya? Itu ya. Oh, iya itu alergi apa ya? Takutnya alergi obat. Kemarin kan kasih obatnya Bianca. Tapi sebelumnya juga udah bengkak-bengkak ya, Bu ya. Matanya ya. Terus pulang kan malam kan pilek. Dia nggak betah. Kasih obat pilek. Iya, semalam ku kasih obat. Takutnya alergi obatnya Bianca. Iya, udah ada sih. Udah ada mulai bentol-bentol. Terus tanya sama, takutnya kebanyakan telur jadi alergi. Ya, ntar ke dokter dulu deh kalau ada rujukan buat cek alergi, ntar cek dulu. Iya, soalnya iya, dia kan mau makan tiap hari makan telur. Takutnya alergi telur. Ya udah, iya. Ke dokter ya sore. Ngajar dulu ya, Bu ya. Iya. Ya. Iya, matiin aja TV-nya. Ya, ya. Ngajar dulu ya, Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, sorry ya. Nah, ini mulai dari rumus kimia dulu. Apa sih rumus kimia itu gitu ya? Nah, rumus kimia ini menyatakan komposisi dari partikel terkecil penyusun atom, penyusun zat tersebut yang dinyatakan dengan lambang unsur penyusun, serta perbandingan jumlah atom dari unsur-unsur partikel yang dinyatakan dengan angka. Nah, jadi sini ya. Nah, apa sih yang disebut rumus kimia? Rumus kimia itu ada lambang unsur, ada jumlah atomnya ada berapa. Kayak gini, misalnya gula pasir, rumus kimianya C12H22O6. Nah, ini yang udah sering kita bahas. Nah, rumus kimia terbagi menjadi 2, ya, di mana ada rumus molekul dan rumus empiris. Nah, jadi ada 2 ya, ada rumus molekul, ada rumus empiris. Nah, rumus molekul ini menyatakan jenis dan jumlah sesungguhnya dari atom-atom yang menyusun satu molekul. Jadi kalau ditulis H2O seperti ini kita sebutnya satu molekul. Ya. Nah, ini satu molekul gas N2. Ya, satu molekul kristal S8. Nah, jadi ditulisnya seperti ini. Sedangkan rumus empiris ini adalah menunjukkan perbandingan sederhana dari atom-atom penyusun suatu zat. Jadi kadang-kadang ada yang disebut rumus empiris, ada yang disebut rumus molekul. Apabila rumus molekulnya bisa dikecilkan lagi perbandingannya. Contoh, ini ada hidrogen peroksida H2O2. Ya, ini namanya hidrogen peroksida. Nah, ini kalau kita bagi 2 kan jadinya HO. Nah, ini yang disebut dengan rumus empiris, ini yang disebut dengan rumus molekul. Nah, misal rumus molekul C6H12O6, maka rumus empirisnya ini kita bagi kan. 6 bagi 6 jadi 1, 12 bagi 6 jadi 2, O-nya jadi 6. Nah, ini yang disebut dengan rumus empiris. Nah, penentuan rumus empiris nanti bisa kita bandingkan jumlah persennya dibagi dengan jumlah AR-nya. AR itu adalah massa atom relatif. Nah, nanti contoh soalnya ada ya.
Nah, jadi bagaimana cara membaca suatu rumus kimia? Nah, di sini yang kadang-kadang orang sering salah cara membacanya. Jadi kalau cuma ada satu doang, ini kita sebut dengan atom belerang. S itu belerang. Ya. Nah, satu atom. Sedangkan kalau ada angka 8 di depannya, ini dan tidak ada di bawahnya kayak gini ya, ini disebut dengan 8 atom belerang. Tapi kalau ada S, 8-nya di bawah, di sebelah kanan, ini disebutnya satu molekul belerang. Satu molekul belerang yang terdiri dari 8 atom belerang. Kalau MgSO4, ini disebut satu molekul magnesium sulfat atau garam Inggris, bahasa lainnya. Ya, bahasa populernya garam Inggris. Satu molekul magnesium sulfat. Ya. Ini kalau ada H2O-nya, ini disebut senyawa hidrat. Jadi satu molekul asam magnesium sulfat mengikat 5 molekul air atau magnesium sulfat pentahidrat namanya. Nah, kalau ada angka 2, ini disebut dengan 2 molekul magnesium sulfat. Jadi kalau angka 1 di depannya nggak ditulis. Ya, jadi angka 1 itu tidak ditulis. Nah, dari sini kita bisa membuat tata namanya. Jadi bagaimana menuliskan nama yang benar dari senyawa-senyawa ini. Ya. Nah, kita bisa isi di sini. Yang pertama ada tata nama senyawa biner. Tata nama senyawa biner itu artinya senyawa yang terdiri dari 2 unsur. Ya. Ini yang terdiri dari 2 unsur. Nah, pintunya tutup. Nah, ya misal gini, ini kan reaksi ionisasi ya yang kemarin kita pelajari ya. Nah, jadi kalau Na plus tambah Cl min kan jadi NaCl gitu ya. Be2 plus dengan S2 min jadi apa namanya? Ayo kita jawab sama-sama. Be S gitu ya. Nah, ini namanya gimana? Namanya disebutkan nama kation dulu, terus disebut nama anionnya, baru dikasih akhiran ida. Be ini adalah berilium, sedangkan S adalah sulfit. Ya. Nah, jadi namanya jadi apa? Barium sulfida gitu ya. Nah, Mg sama Br jadi apa? Mg Br. Nah, magnesium Br itu brom, jadi bromida gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi diisi sesuai dengan namanya. Ya, mudah-mudahan kalian udah paham nih yang kayak gini. Kalau yang kelas 11 sih udah paham ya. Nah, lanjut. Misal, ini ada lagi Ca dengan O. Oh ini sorry, Ca2 plus ya ini ya. Ca2 plus dengan O2 jadinya CaO ya kan? Ca itu kan kalsium. Jadi kalsium oksida. Nah, sebenarnya penulisan tata nama itu ada yang pakai angka Romawi, ada yang tidak. Nah, yang angka Romawi ini biasanya menunjukkan biloksnya. Jadi kayak gini. Fe itu ada 2 biloks. Bisa berupa Fe2 plus atau Fe3 plus, sehingga penulisannya akan berbeda. Fe2 plus dengan O2 min. Oh, ini salah nih. Harusnya Fe3 plus ya ini. Nah, jadi Fe2O3, sedangkan ini Fe2 plus nih. Sorry, salah ketik. Nah, jadi ini kenapa jadi besi 3 oksida? Kita bisa lihat dari biloksnya. Nah, jadi untuk kelas 10 saya kasih materi biloks ya minggu kemarin, tolong dibuka lagi. Yang belum belajar biloks, tolong kasih tahu saya. Nah, gini. Fe2O3. Nah, kita tahu biloks dari oksigen itu adalah min 2. Jadi, oksigennya ada berapa nih? Ada 3. Jadi di sini min 6. Nah,
Fe-nya kita harus tambahin berapa supaya hasilnya nanti jadi 0. Jadi Fe titik-titik tambah min 6 hasilnya 0. Berarti di sini jadi plus 6. Karena yang diminta Fe saja, jadi plus 6, Fe-nya ada 2, kita bagi 2, jadi plus 3. Nah, maka di sini jadi besi 3 oksida. Ya. Nah, jadi di sini besi 3 oksida, di mana menunjukkan 3 ini adalah biloks dari Fe. Ya. Nah, kalau di sini FeCl, atau misalnya kita samakan misalnya di sini dengan O2, kan jadi FeO ya. Nah, jadi namanya apa? Nah, jadi besi. Nah, di sini Fe, O gitu kan. Oksigen tadi kan biloksnya min 2 ya. Fe jadi plus 2. Jadi besi 2 oksida gitu. Nah, lanjut nih di bawahnya Sn2+ dan Br-. Oke. Sn2+ dengan Br-. Jadi Sn Br 2 ya. Oke. Nah, ini jadinya Sn itu stanum ya. Karena ada 2, coba kita hitung dulu biloksnya berapa. Ini ya, kursornya di mana nih? Nih. Sn Br 2. Br itu golongan 7. Kalau golongan 7 dia biloksnya min 1. Kan ada 2 jadi min 2. Jadi Sn-nya plus 2. Jadi di sini stanum 2 bromida. Nah, kalau yang di bawahnya dengan oksigen ya. Sn O ini jadi Sn 2O4. Kita kecilin dulu ya. Jadi SnO2. Jadi oksigennya jadi O2 min 2 kali 2 min 4, berarti Sn-nya plus 4. Jadi stanum 4 oksida gitu. Nah, ini cara penulisan tata nama atau namanya. Nah, kadang-kadang di Olimpiade suka ditulis nama-nama yang seperti ini. Jadi harap dipahami dulu mulai dari tata nama supaya nanti kita ketika mengerjakan persamaan reaksi akan lebih mudah ya. Oke, sudah, ini saya hapus ya. Nah, kita lanjut ke tata nama senyawa kovalen ya. Nah, tata nama senyawa kovalen, cara penulisannya seperti apa? Awalan ditambah nama atom non-logam yang pertama, karena kovalen kan non-logam dengan non-logam gitu ya. Dan awalan lagi ditambah nama atom non-logam yang kedua diakhiri ida. Nah, untuk awalan, tapi di non-logam yang pertama itu 1, nama mono tidak dituliskan. Jadi kalau 1 itu kan mono, tapi kalau di awalannya ada mono, itu nggak perlu dituliskan. Tapi kalau mulai di tri itu wajib ditulis, ya. Nah, jadi kalau 1 awalannya itu disebut dengan mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra dan seterusnya. Kamu bisa baca di sini ya. Nah, tuh. Nah, terus caranya gimana? Oke, kita fokus di rumus senyawanya, kemudian kita isi. Contoh ya, ini ada CO. C kan 1 ya, nggak ditulis karbon monoksida, tidak, tapi langsung karbon monooksida, karena O ini kan oksigen kan, jadi karbon monoksida nulisnya. Kalau jadi CO2 kayak gini, berarti karbon kasih awalan di, nah, jadi dioksida. Gitu. Jadi nama penulisan karbon dioksida CO2 itu seperti ini. Terus kalau NH3, ini nulisnya gimana NH3? Nah, berarti nitrogen, H-nya kan hidrogen, trihidroksida. Nah, dihidrida. Nah, dihidrida. Salah misal tulis, trihidrida.
Nitrogen tridihidra atau nama lainnya amonia. Ya. H2O. Kalau H2O berarti kan ada 2 di sini di non logam yang pertama kamu kasih awalan di. Dihidrogen. O-nya kan 1. Monooksida. Monoksida atau monooksida sama ya. Nah, kalau di sini udah saya kasih contoh P2 berarti di fosfor 5 pentaoksida. Nah, kalau ini ada 2 berarti kasih awalan di nitrogen, kasih awalan tri karena ada 3 trioksida. Ya. CS2 berarti karbon. Nah, langsung tulis karbon, nggak perlu pakai mono. Karbon S itu sulfit karena ada 2 disulfida. Ya. Nah, SO2 berarti belerang, S itu artinya belerang atau sulfit, belerang atau sulfit boleh. Nah, belerang dioksida. Gitu ya. Nah, ini untuk tata nama kovalen. Nah, kalau kovalen itu non logam dengan non logam. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut ke bawah. Nah, ini tata nama senyawa poliatom. Kalau poliatom itu unsurnya lebih dari 1. Ya. Nah, ini contoh ya. Contohnya ini ada OH bisa dibuat menjadi contoh senyawanya NaOH jadi natrium hidroksida, CN- sianida jadi kalium sianida. Jadi kalau poliatom ini mirip tata namanya seperti tata nama ion. Ya, jadi disebut kation dulu, anion baru diakhiri dengan ida biasanya atau diakhiri dengan nama ionnya. Ya. Kita lihat contoh di bawahnya. Nah, ini. Mg tambah NO2. Nah, ini ya, Mg tambah NO2. Ini kan jadi NO2 min jadi Mg-nya 1 ya. NO2-nya 2 kali. Nah, NO2 itu namanya apa sih? Kita lihat di atas, NO2. Ya. Nih, NO2 itu nitrit. Berarti kamu ngasih namanya. Nah, Mg, sebutin nama kationnya, Mg ya, magnesium. Terus nama anionnya NO2 tadi nitrit. Nitrit. Langsung aja nitrida, kasih akhiran ida. Sorry, nggak pakai akhiran ida. Langsung aja ke nama anionnya. Nitrit ya. Nah, magnesium nitrit. Al dengan ClO3-. Kita lihat dulu ClO3- itu apa ya? Nah, di sini ada klorat ya. Sama nulisnya kayak yang tadi. Nah, Al ClO3 3 kali. Berarti jadi aluminium klorid ya tadi ya. Aluminium klorid. Nah, sini ya ClO3- klorat. Aluminium klorat. Aluminium klorat. Terus Ba dengan PO4 3-. Berarti jadi Ba3 PO4 2 kali. Ba itu kan barium ya. Barium fosfat gitu langsung. Karena PO4 itu fosfat. Li dengan MnO4. Kita lihat dulu MnO4 itu apa ya. Nah, MnO4 itu manganat. Oke. MnO4 itu manganat. Jadi litium
Jadi di sini jadi LiMnO4. Jadi litium manganat. Jadi langsung ditulis. Nah, kalau ini tinggal digabung-gabungkan saja namanya ya. Jadi antara ditulis kation dulu baru anion. Nah, lanjut. Ya, silakan di screenshot. Oke, lanjut. Nah, sini ada tata nama asam. Nih, asam adalah zat yang terlarut dalam air dan terurai menghasilkan ion H+ dan ion negatif. Nah, caranya gimana? Kasih awalan asam dan nama anionnya langsung. Jadi kationnya itu semuanya H+. Kenapa? Karena asam ini menghasilkan ion H+. Jadi semua kationnya adalah H+. Nah, cara penulisannya sama kayak reaksi ionisasi yang sudah kalian pelajari. Jadi kalau H2SO4 itu dapatnya dari H+ dan SO4 2-. Namanya apa? Asam sulfat. Jadi langsung. Nah, kalau HCl, kalau H+ tambah Cl- kan jadi HCl. Jadi namanya apa? Asam, Cl-nya klorid kan? Klorida, kasih akhiran ida juga karena satu unsur. Nah, Cn tadi kan sianida ya. Berarti ini jadi HCN, berarti jadi asam sianida. Ini yang ada di kopi Mirna itu. Ya, asam sianida. Kenapa cocok sama kopi? Karena kopi juga menghasilkan asam. Gitu ya. Nah, H+ tambah PO3-. Jadi H3PO4. Jadi apa namanya? Asam fosfat. Jadi semuanya depannya ada asam. H+ tambah ClO-. ClO- tadi klorat ya. Berarti HClO. HClO- apa ya? Saya juga kadang-kadang lupa. Jadi kamu boleh lihat ini. ClO-. ClO- hipoklorit. Jadi asam hipoklorit gitu namanya. Jadi langsung ditulis. Ya. Jadi ini asam hipoklorit gitu. Ya, kayak gini. Dah, di screenshot. Ya, jadi kalau jadi di sini. Nah, ya, jadi kayak gini. Jadi kalau reaksinya mah kayak reaksi ionisasi yang pernah kita buat ya. Gitu. Oke, saya hapus. Kita lanjut ke bawahnya ada tata nama senyawa basa. Jadi tata nama ini ada macam-macam, tapi penulisannya sama semua gitu ya. Urut-urutannya sama. Pokoknya kalau dia terdiri dari kation dan anion ya, kationnya dulu, anion baru diakhiri ida. Kalau dia sama-sama non logam ya berarti pakai awalan gitu. Nah, MgOH ya kalau basa itu biasanya ada ion OH-nya gitu. Jadi anionnya yang sama. Kalau tadi asam kan kationnya yang sama. Ini anionnya sama semua jadi OH-. Nah, jadi contohnya kayak gini ya. NaOH ya, Na ini Na sama OH kenapa jadi ini H2SO4 salah ya. Salah ngisi nih. Salah lupa ganti. Jadi harusnya NaOH ya. Nah, berarti natrium hidroksida. Ya. Nah, jadi langsung natrium sama kasih akhiran hidroksida. Kalau MgOH jadi Mg-nya kan 2+ ya, jadi OH-nya 2-nya kita pindahin ke bawah. Jadi MgOH 2 kali. Namanya gimana? Ya magnesium hidroksida. Nah, kalau FeOH-, nah jadi besi 2 hidroksida. Kalau ini sama kayak kation anion. Kenapa? Karena biloxnya Fe tadi kan bisa macam-macam. Kalau Fe3 jadi FeOH 3 kali gitu ya. Jadi besi 3 hidroksida. Kok bisa 3? Dari mana, Bu? Iya, kalau kita buat gini, FeOH 3 kali. Tadi OH kan -1 ya. Karena dia -1, kita kali 3 jadi -3. Jadi Fe-nya +3 gitu. Gampang ya? Jadi biloxnya 3. Nah, kalau NH4+ tambah OH jadi NH4OH.
Namanya apa? Tadi amonia ya. Amonium hidroksida atau amonia hidroksida, sama saja. Jadi tinggal kasih airan hidroksida semua. Nah, inilah tata nama senyawa basa. Oke, kita lanjut lagi ke bawah ya. Ini saya hapus, oke? Nah, lanjut. Tata nama senyawa oksida. Nah, kalau oksida ini adalah senyawa yang tersusun dari logam atau non-logam dan oksigen. Jadi dia langsung dengan oksigen. Serta terbentuk pada peristiwa oksidasi. Oksidasi itu apa? Nanti kita pelajari ya. Nah, jadi kalau Na ketemu O, nanti klik lagi link yang sama ya. Na ketemu O ya jadi natrium oksida. Jadi langsung dia namanya langsung gitu ya. Ini jadi karbon. Nah, karena karbon ini non-logam, oksigen non-logam ya karbon dioksida. Jadi tata namanya sesuai dengan penulisan apakah dia ion atau kovalen. Nah, kalau ini kan ion. Jadi langsung natrium oksida. Kalau ini kan kovalen, jadi pakai awalan gitu. Jadi harus tahu ini ion atau kovalen. Nah, kalau CuO kan ion juga nih. Nah, ada Cu2O berarti ion. Nah, ini tergantung dari biloxnya. Kita cari dulu biloxnya ya. Nah, ini CuO, oksigen kan tadi -2, berarti Cu-nya +2. Berarti di sini Cu itu adalah tembaga atau kuprum 2 oksida. Sedangkan Cu2O, nah kita bisa buat Cu2O, oksigen tadi -2 ya. Cu-nya +2, maka Cu-nya saja adalah +2 bagi 2. Jadi plus, berarti biloxnya jadi 1. Berarti kuprum 1 oksida gitu. Jadi bisa 2 namanya ya. Sedangkan HgO ya, HgO coba ya, -2, Hg-nya berarti jadi +2. Hg itu adalah raksa, berarti raksa 2 oksida. Gitu ya. Nah, selesailah tata nama oksida. Baru sampai tata nama oksida ya, masih ada di bawahnya. Oke, ini silakan di screenshot. Kita lanjut ke bawahnya. Ini saya hapus ya. Oke, kalau saya kecepatan kasih tahu, jadi saya bisa ngulang. Nah, ini tata nama senyawa hidrat sebelum persamaan reaksi, karena persamaan reaksi ini cukup penting di Stokyo. Jadi saya jelasin persamaan reaksinya, ya. Oke, nah ini kalau senyawa hidrat ini kadang-kadang senyawa hidrat ini adalah kristal, senyawa yang bentuknya kristal tapi mengikat air dari udara. Nah, atau yang bersifat higroskopis. Higroskopis itu artinya menarik air dari udara, sehingga senyawa tersebut disebut juga dengan air kristal. Nah, contohnya misalnya kalau kamu naruh garam di tempat yang terbuka, lama-lama garam itu akan seperti berair, ya kan? Nah, kenapa? Karena garam itu mengikat air sehingga atau higroskopis sifatnya, sehingga ketika dia dibiarkan di tempat yang terbuka gitu ya, dia akan menarik air sehingga si garamnya itu agak kelihatan ada airnya, padahal kita nggak pernah mencarin. Makanya sebaiknya penyimpanan garam dapur itu dilakukan di tempat yang cukup tertutup supaya garam dapurnya juga tetap kering gitu ya. Nah, tata nama senyawanya gimana? Tata nama senyawanya ini mirip seperti tata nama senyawa kovalen, ion gitu ya. Jadi tulis dulu nama senyawanya yang ini, baru dikasih awalan, baru dikasih akhiran hidrat. Jadi kayak misalnya gini, ini nama senyawa gitu ya, rumusnya gitu ya, nama senyawa, terus awalan dulu, baru dikasih akhiran hidrat. Nah, oke. Nah, dari sini kita tahu, kita coba bahas ya, FeCl3. FeCl3. Cl itu kan tadi -1 ya, berarti Fe-nya -1 kali 3 +3, berarti Fe-nya +3. Nah, jadi namanya apa? Fe tadi besi, ya besi,
3 klorida. Ya. Nah, awalan H2O-nya 6 ya, berarti jadi 6 itu heksahidrat. Jadi besi 3 klorida hidrat. Terus BaCl2 berarti barium klorida. H2O-nya ada 2 berarti dihidrat. Nah, CaSO4 kalsium sulfat dihidrat. MgSO4 magnesium sulfat. 7 itu heptahidrat. Nah. Oke. Nah, seperti itulah tata nama senyawa. Nah, jadi cara penulisannya sih seperti aturan biner, cuman nanti ngikutin ya di bawah-bawahnya. Ini akan mudah sekali ketika kamu menguasai reaksi ionisasi. Oke, sampai sini paham? Gimana pejuang Olimpiade? Sampai sini paham materi hari ini? Paham, Bu. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini yang disebut dengan persamaan reaksi. Mungkin kamu sudah sering melihat yang disebut dengan persamaan reaksi. Apalagi kelas 11 ya. Itu sangat kenyang mengerjakan yang namanya persamaan reaksi. Kelas 10 juga sudah mengenal yang namanya persamaan reaksi. Nah, jadi persamaan reaksi ini ada beberapa unsur. Yang di sebelum tanda panah, yang ini ya. Nah, ini namanya reaktan. Reaktan itu sama dengan pereaksi. Ya. Nah, jadi ini pereaksi, ini disebut reaktan. Sedangkan yang di sebelah tanda panah, ini namanya produk. Ya, hasil reaksi. Produk itu adalah hasil dari reaksi. Ya. Nah, lanjut. Di pereaktan ada tanda apa saja? Nah, ini unsur. PCl itu unsur ya, kalian udah tahu. Nah, yang 4 ini namanya indeks. Ya, jadi tulisnya indeks. Jadi jumlah dari P. Tadi kan ini namanya satu molekul P ya, yang terdiri dari 4 atom P. Nah, sedangkan angka yang di depannya ini disebut dengan koefisien reaksi. Nah, ini disebut dengan koefisien reaksi, di mana kalau angka 1 koefisien juga nggak ditulis. Ya. Oke, nah ini ada koefisien reaksi, ada indeks. Nah, yang ini yang dalam kurung SGL ini adalah wujud zat. Ini yang udah pernah dipelajari. Ya, jadi kalau wujud zat atau fase zat itu kan ada 4 ya. S itu untuk solid atau padatan, G itu gas, L itu liquid, sedangkan Aki itu untuk larutan. Nah, jadi dia di sini udah jelas ada apa saja ya. Sebagai contoh kita lihat di sini ada unsurnya Mg ya. Fasenya solid ditambah dengan 2 HCl, fasenya larutan. Ada tanda panah MgCl2, fasenya larutan ditambah dengan H2 yang fasenya gas. Nah, tanda tambah ini bisa dibaca direaksikan. Nah, sedangkan tanda panah yang ini disebut dengan menghasilkan. Bisa kita tulis seperti itu. Menghasilkan. Nah, jadi kalau kita mau baca, nih baca satu reaksi ini bacanya, karena dia padatan berarti kita sebut logam. Karena Mg ini masuk golongan logam ya. Jadi logam magnesium, ya, satu molekul logam magnesium direaksikan dengan atau bereaksi dengan 2 molekul larutan HCl atau asam klorida menghasilkan 1 molekul magnesium
larutan, 1 molekul larutan magnesium klorida dan 1 molekul gas hidrogen. Dikurang nih ya. Oke. Nah, ini udah mau habis, saya end dulu. Kita masuk lagi dari link yang tadi ya.